Kita coba berinteraksi dengan botnya. Halo, selamat malam. Waduh, dijawabnya jutek bener. Apaan tuh? Ngoding Python. Typo kah? Ngoding Python kali maksudnya. Oh iya, typo coy. Wih. Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai. Apa kabar teman-teman semua? Udah lama banget nih nggak interaksi, udah lama banget nggak bikin video. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik-baik aja, kondisi yang sehat-sehat aja. Kayaknya udah pada mulai WFO ya, udah mulai pada ke kantor, atau mungkin masih ada juga yang WFH. Pokoknya apapun kegiatan teman-teman, semoga selalu berkah dan selalu sehat. Ya, udah lama banget gue nggak bikin video karena ada berbagai macam kesibukan, dan gue juga sedang mempersiapkan sebuah course yang berjudul Pemrograman Python dari 0 sampai Master. Jadi course ini akan gue publish di YouTube dan juga di Udemy. Awalnya gue pikir bisa selesai di bulan April, ternyata setelah gue shoot beberapa video, kok lama juga ya? Mulai dari shootnya, terus juga editnya, pokoknya doain aja deh, semoga cepat selesai. Nah, selanjutnya, akhir-akhir ini juga gue sering kali mendapatkan pertanyaan, baik itu melalui WhatsApp, email, dan juga komunitas di Telegram mengenai chatbot dan konten gue terkait weekend project. Kalau teman-teman belum tahu, gue sempat melakukan sekitar 3 kali live stream ya untuk weekend project di akhir tahun kemarin. Topiknya itu adalah tentang NLP. Dan baru banyak yang nonton akhir-akhir ini. Jadi sekalian aja gue pengen bikin remake tutorialnya, tapi nggak live seperti kemarin, supaya gue bisa menjelaskannya lebih detail dan gak banyak basa-basinya lah ya, kayak gitu. Nah, sedikit mengenai topik yang kita akan bahas hari ini. Jadi ini adalah video tutorial untuk membuat chatbot sederhana. Tidak menggunakan library deep learning seperti TensorFlow, PyTorch, dan lain sebagainya. Tidak juga menggunakan framework chatbot seperti Rasa, dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan scikit-learn. Ya, lo nggak salah dengar, scikit-learn. Jadi buat lo yang baru belajar machine learning, atau sudah terbiasa dengan menggunakan scikit-learn dan pengen bikin project terkait chatbot, ini adalah video yang tepat buat lo. Nah, sebelum videonya mulai, gue pengen ingetin lagi buat yang belum subscribe channel ini, mohon banget buat subscribe channel ini. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar chatbot bareng-bareng. Like juga ya video ini. Oke, kita mulai saja video kita kali ini. Sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama jenis-jenis chatbot dan kita mau membuat chatbot apa untuk sesi ini. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di sini ada rule-based chatbot. Jadi intinya ini hanya sekedar melakukan matching antara yang di-input oleh user dengan query yang tersedia dengan kita. Jadi nantinya kalau misalkan ada input yang tidak sesuai dengan query, dia tidak akan bisa mengeluarkan output apapun. Nah, tentu aja bukan ini yang kita bikin, ya, karena ini adalah pendekatan chatbot yang sudah lama sekali. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar chatbot yang bernama Eliza, itu adalah chatbot yang mungkin pertama atau pilar dari segala chatbot yang ada sekarang. Dia itu ada tahun 1964 sampai 1966. Nah, gunanya itu adalah untuk menggantikan psikiatris ya. Jadi, kalau misalnya kita pengen melakukan konsultasi dengan psikiater gitu, kita bisa melakukan chat dengan si chatbot itu. Dia itu basisnya adalah rule based. Selanjutnya kita masuk ke chatbot dengan AI. Nah, chatbot dengan AI ini sebenarnya juga ada beberapa jenis, tapi gue coba mengelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah discriminative model. Nah, sebenarnya chatbot dengan pendekatan discriminative model ini mirip-mirip dengan chatbot dengan pendekatan rule based di sini. Cuman bedanya kalau dalam pendekatan rule based ini, kalau ada query atau input user yang tidak ada di sistem, dia akan mengeluarkan error. Sedangkan kalau kita menggunakan discriminative model, dia akan mencoba mencari kira-kira input yang dimasukkan user ini dekat ke mana. Nah, chatbot dengan pendekatan inilah yang akan kita buat dalam kasus ini. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi detail dari chatbot yang akan kita buat dengan menggunakan discriminative model. Nah, selanjutnya adalah chatbot dengan model generatif. Sebenarnya gue udah sempat bikin live-nya, cuman waktu itu entah kenapa demonya jadi crash karena tiba-tiba OBS gue blank. Tapi insya Allah nanti gue akan bikin videonya terkait chatbot dengan menggunakan generatif model ini. Nah, inti dari generative model itu adalah model itu bisa mengeluarkan atau bisa menghasilkan sampel data.
Jadi responnya itu nggak harus dari template, tapi dia bikin sendiri. Nah, tentunya chatbot dengan model generatif ini perlu data training yang lebih banyak juga, karena dia harus mempelajari variasi-variasi dari respon yang harus diutarakan atau yang harus dikeluarkan saat user memasukkan suatu query atau suatu input. Sekarang gua akan coba menjelaskan kira-kira chatbot yang seperti apa yang akan kita buat di dalam video ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu dataset yang kita gunakan untuk training. Dataset yang gue gunakan di sini sama seperti yang ada di Weekend Project, live stream yang waktu itu saat gue membuat chatbot sederhana. Buat yang belum menonton series Weekend Project, bisa teman-teman tonton di pojok kanan atau pojok kiri. Ya, bisa dicari di situ. Tapi tenang aja, gue akan coba menjelaskan datanya secara rinci. Jadi, data kita itu dalam bentuk JSON. JSON itu seperti dictionary yang ada di dalam Python. Nah, di dalam dataset kita ini terkumpul dalam satu key intent, di mana isi dari elemen intent ini adalah list, yang mana masing-masing elemen list itu isinya ada tag, ada pattern, dan response. Jadi, jumlah elemen yang ada di dalam intent ini adalah jumlah tag yang bisa dikenali oleh chatbotnya. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Apa itu tag, apa itu patterns, apa itu response. Sekarang gini. Jadi ibaratnya tag ini adalah dalam tanda kutip topik atau dalam tanda kutip kunci dari yang diinput oleh user. Misal, kita masuk ke salam. Jadi di dalam tag salam ini ada beberapa patterns. Patterns ini ibaratnya adalah kita pengen ngajarin komputer atau ngajarin mesin. Kalau misalkan kata-katanya itu mirip-mirip seperti yang ada di patterns ini, dia masuk ke salam loh. Gimana kata-katanya? Ada hi, ada halo, ada apa kabar, ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita bisa tambahkan juga assalamualaikum, ASWRWB gitu dan lain sebagainya. Itu bisa ditambahkan di sini. Nah, nanti kalau misalkan input dari usernya tidak ada di patterns, apakah dia bisa menebak? Nah, itulah esensi dari membuat machine learning di chatbot ini. Jadi nggak mesti sama persis patterns yang ada di sini. Jadi misalkan inputnya halo selamat pagi, misalkan halo selamat pagi kan nggak ada di sini. Adanya halo sendiri sama selamat pagi sendiri. Kalau misalnya kita bisa memperkenalkan ke mesin kita bahwa salam itu ya intinya ini. Tapi kalau mau dikombinasikan ya bisa saja menjadi bentuk yang lain. Begitu kira-kira. Jadi patterns ini adalah pola atau sesuatu yang kita ajarkan ke mesin kita bahwa kalau ketemu pola-pola seperti ini, dia masuk ke tag mana. Nah, sekarang ada response. Respons ini adalah nanti jawaban dari si botnya. Jadi untuk chatbot yang kita buat kali ini, responnya itu berdasarkan template. Jadi kita hanya memprediksi tag-nya apa. Kalau dapat tag-nya, kita tinggal kasih respon salah satu dari yang ada di tag tersebut. Misalkan input yang dimasukkan oleh user itu, halo, selamat siang. Kita masukin ke dalam model machine learning-nya, ternyata terprediksi salam. Berarti karena dia terprediksi salam, botnya itu tinggal kasih respon random dari salah satu yang ada di respons ini. Jadi AI-nya itu hanya untuk memprediksi dia itu masuk tag mana. Kita tidak mengenerate respon. Responnya itu ada template-nya. Ini kita sering temukan biasanya di chatbot-chatbot customer service atau misalnya kita mau beli pulsa, itu chatbotnya bentuknya seperti ini. Yang terpenting adalah chatbot bisa menangkap kira-kira yang dimaksud oleh user itu kayak gimana. Jadi seperti itu ya untuk datanya secara umum. Setelah kita tahu bentuk datanya seperti apa, baru kita mulai membicarakan mengenai flow dari botnya. Pertama, kita perlu melakukan training dulu, jelas. Karena ini adalah model berbasis machine learning. Tapi, apa yang kira-kira kita training? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ada tag, ada patterns. Nah, patterns ini yang ingin kita training. Jadi, kita coba melakukan transformasi datanya dulu dari yang bentuknya JSON seperti ini menjadi dalam bentuk data frame. Gimana bentuknya? Bentuknya jadi tabel seperti ini. Tabel, ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah kolom pattern-nya, dan kolom yang kedua adalah tag-nya. Jadi kalau misalkan datanya seperti ini, contohnya ya, misalkan di dalam salam itu ada hi, halo, apa kabar, segala macam. Ya, kita coba tulis hi. Hi ini masuk ke salam. HI ya, hi juga, ini juga masuk salam. Halo, salam. Dan seterusnya. Sampai semua data yang ada di dalam JSON ini terekstrak dalam sini. Nah, di sini kita bisa anggap bahwa
si patterns ini adalah sebagai datanya, dan tag-nya ini adalah sebagai labelnya. Jadi nanti proses machine learning yang kita lakukan adalah klasifikasi. Lebih tepatnya adalah klasifikasi intent. Sudah kebayang ya? Jadi bentuk modelnya seperti apa? Nah, setelah kita melakukan hal ini, tentunya langkah selanjutnya adalah dari data XY tadi, kita lakukan yang namanya vektorisasi. Karena kita perlu ingat bahwa data yang kita proses ini adalah data teks. Data teks tidak bisa masuk langsung ke dalam algoritma machine learning. Jadi makanya kita lakukan vektorisasi dulu, sehingga nanti hasilnya adalah bentuk matriks dan labelnya. Matriks dan labelnya ini baru kita masukin ke dalam algoritma machine learning atau algoritma klasifikasi. Sehingga nanti hasil dari algoritma klasifikasi ini adalah model. Ini adalah proses training kita. Oke ya, udah mulai seru ya? Atau hanya perasaan saya saja nih? Jadi untuk selanjutnya adalah proses inference-nya. Atau proses supaya model ini bisa mengeluarkan respon layaknya chatbot pada umumnya. Jadi kita coba lihat bagian model yang ada di sini. Jadi kalau model yang sudah di training ini, kita masukin data baru ya. Katakanlah itu data baru yang tidak ada labelnya. Maka dia akan menghasilkan hasil prediksi tag-nya. Hasil prediksi tag ini bisa langsung berupa tag-nya atau dalam bentuk probabilitas. Tapi nanti kita akan atur sebagai probabilitas saja. Dari hasil tag ini, kita masuk ke logic. Jika probabilitas dari tag yang tertinggi ya, kurang dari threshold, maka yang akan kita lakukan adalah kita bikin botnya itu merespon tidak mengerti. Kalau misalnya kita ketemu bot gitu ya, atau jangan jauh-jauh lah, kita lihat aja misalnya Google Assistant. Kadang-kadang juga dia merespon, maaf saya tidak mengerti. Nah, itu idenya. Jadi kalau misalnya dia dimasukkan sesuatu yang jauh sekali dari data yang kita punya, artinya nanti probabilitas hasil prediksinya kecil, dia akan menjawab tidak mengerti. Tetapi, kalau misalkan selain itu, maka dia akan menjawab sesuai respons dari si tag-nya. Nah, ini milihnya gimana? Kan kalau kita lihat ada banyak tuh, misalnya respon nama aja. Ini kan ada namaku ngopi, halo aku ngopi, kenalin aku ngopi. Ya kita tinggal pilih aja secara random dari respon yang ada di situ. Jadi di sini kita bilang bahwa respon tag-nya itu adalah random. Apapun selama dia berada di tag itu. Itu adalah flow dari chatbot yang akan kita buat. Jadi pertama kita training berdasarkan pattern dan tag, lalu kita dapat modelnya. Selanjutnya setelah kita dapat modelnya, kita bikin seperti ini. Kalau dia memprediksi suatu tag, tetapi probabilitasnya kurang dari threshold, maka dia akan menjawab tidak mengerti. Walaupun dia sebenarnya bisa memprediksi suatu tag. Tapi untuk menghindari ketidakakuratan, kita buat tidak mengerti saja. Tapi kalau misalkan probabilitasnya cukup tinggi, yang mana kita pikir dia cukup confidence dengan jawabannya, ya kita langsung aja respon dari tag yang diprediksi. Secara random, kita ambil satu respon saja, layaknya chatbot pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama dari video ini, yaitu coding tutorial. Mungkin teman-teman nonton video ini ya untuk ini. Walaupun tadi intronya udah belasan menit, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang tidak ingin melakukan coding bareng, gue udah sertakan data dan kodenya dalam bentuk notebook maupun Google Colab di kolom deskripsi yang ada di bawah. Jadi tinggal klik saja. Oke, pertama-tama di sini gue bikin folder baru namanya chatbot tutorial. Di sini gue bikin folder data. Di sini isinya adalah datanya. Ya, gue copy dulu datanya ke sini. Nah, ini ya, datanya intents.json. Oke, dari data ini kita bisa lihat ya bahwa kita punya key intent ini sebagai parent key dari data yang kita miliki, yang isinya adalah list dari beberapa elemen yang ada di sini. Nah, setiap elemen ini punya 3 key masing-masing. Yang pertama adalah tag. Tag itu bisa dikatakan sebagai label dari si chatnya. Selanjutnya ada patterns. Patterns ini adalah pola atau sesuatu yang pengen kita ajarin ke komputer. Kalau ketemu pattern-pattern ini, tagnya ini loh. Kalau ketemu pattern ini, tagnya ini loh, dan seterusnya. Selanjutnya ada response. Respon ini digunakan oleh botnya untuk merespon ketika mendapat sebuah teks yang diprediksi dengan tag tertentu. Misal, gue contohin ya. Gue misalnya masukin ke dalam botnya, "Hai, selamat pagi." Nah, ternyata model machine learning-nya memprediksi bahwa ini salam. Nah, karena dia terprediksi salam, kita bisa merespon dengan apapun yang ada di sini, secara random. Boleh hai kawan,
boleh halo ada yang bisa dibantu, atau kalau teman-teman mau nambahin lagi misalkan hai juga atau halo juga, walaupun belum tentu dia ngetiknya halo ya, tapi nggak apa-apa lah, bisa kita tambahin di sini. Jadi respon ini nggak digunakan untuk training, tapi digunakan lebih ke kira-kira respon botnya apa kalau ketemu suatu tag. Nah, setelah kita siapkan datanya, gue mau bikin virtual environment dulu. Sebenarnya ini opsional, teman-teman bisa langsung install library yang dibutuhkan di Python teman-teman. Tapi di sini gue pengen supaya project gue rapi, dan kalau misalnya nanti di masa yang akan datang gue mau menjalankan program ini lagi, gue tinggal sesuaikan versi Python yang terinstall di virtual environment sehingga programnya masih bisa jalan. Nah, ini gue save dulu ya. Nah, ini gue buka terminal di sini. Gue mau cek dulu versi Python-nya. Di sini gue pakai Python versi 3.10.4. Oke. Gue mau bikin virtual environment dulu dengan menggunakan perintah ini. Lagi-lagi ini opsional, tidak perlu diikuti kalau teman-teman tidak menggunakan virtual environment. Oke, gue aktifin dulu virtual environment-nya. Kalau teman-teman menggunakan Linux atau menggunakan Mac mungkin agak berbeda, tapi nanti gue tulis di kolom deskripsi deh kalau teman-teman menggunakan Mac atau Linux dan ingin menggunakan virtual environment. Oke, di sini gue udah bikin virtual environment, terus di sini gue pengen coba install beberapa library yang gue butuhkan. Sekarang gue install NumPy, Pandas, sama scikit-learn dulu. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Oke, instalasi sudah selesai, kita sembunyikan dulu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus mengkonversi data yang bentuknya JSON ini ke dalam bentuk tabel seperti yang udah gue sempat bahas ya. Tadinya bentuknya seperti ini, kita mau ubah ke sini. Nah, di sini gue nggak mau buang-buang waktu untuk melakukan preprocessing karena gue sudah membuatkan kode khusus untuk data yang bentuknya seperti ini ya. Namanya util.py. Teman-teman bisa dapetin di GitHub gue. Lagi-lagi ada di kolom deskripsi. Oke, kita bikin folder dulu. Util. Nah, ini adalah tempat script preprocessingnya dimasukin ke sini. Nah, di dalam GitHub gue ada file namanya parser.py di dalam folder util. Silahkan dimasukin aja ke folder util yang ada di sini. Dan di dalam folder util ini juga gue mau tambahin satu file namanya init.py supaya si kelas JSON parser ini bisa langsung diimport dari si util. Nah, di sini isinya adalah from util.parser import JSON parser. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba dulu apakah JSON parsernya bisa bekerja dengan baik atau tidak. Jadi di sini gue buka terminal untuk menjalankan Python. Nah, selanjutnya di sini gue mau import si JSON parser ini. JSON parser ada di file parser.py, tapi karena dia itu berada dalam folder util dan di dalam folder util sudah ada file init.py yang mengimport JSON parser, jadi kita tinggal importnya seperti ini. From util import JSON parser. Oke, untuk sekarang buat teman-teman yang masih belum familiar dengan import-importan, insya Allah akan gue bikinkan video khusus terkait dengan importing pada Python. Untuk sekarang ikutin aja, jadi utilnya ini adalah si folder util ini. JSON parser ini adalah kelas yang ada di dalam file parser yang diimport di dalam init ini. Ya, berarti ini yang dipanggil di sini. Karena kita sedang berada di folder project chatbot tutorial dan data kita berada di folder data, kita coba load dulu datanya, ada di data garis miring intent.json. Sekarang kita akan coba deklarasikan objek JSON parser. Habis itu kita mau coba parse si path atau file yang lokasinya kita sudah tulis di dalam variabel path ya. Jadi ini parse path. Oke, data JSON convert ke data frame dengan ukuran 57x2. Berarti ada 57 baris dan 2 kolom. Sekarang kita pengen lihat nih, kira-kira datanya seperti apa. df sama dengan jp.getDataFrame. Tentunya ini adalah kode yang gue bikin di atas ya. Ini kita naikin aja lah ya. Nah, jp.getDataFrame. Nah, sekarang kita lihat df.head. 5 data teratasnya seperti ini. Jadi ada nama kolom text input, ini adalah pattern-nya. Dan intents ini adalah tag-nya. Hai, halo, apa kabar, selamat pagi, dan seterusnya. Kita coba lihat 10 data deh ya. Nah, ini kebetulan salam semua. Kita coba lihat tail-nya deh, supaya kita lebih yakin.
Nah, di sini kita bisa lihat ada grupnya nggak, grupnya apa. Kalau mau nanya codingan kemana, bisa dibantu codingan nggak, dan lain sebagainya. Ini komunitas, terus kemampuan, ini kamu bisa apa yang bisa Anda lakukan, segala macam. Oke, datanya sudah oke, berarti kita bisa menggunakan ini di dalam script kita. Oke, kita mulai bikin scriptnya ya, pelan-pelan aja. Ini kita close terminalnya. Di sini gue mau bikin file baru, namanya chatbot sklearn training.py. Nah, ini jangan ada di util ya, di parent. Pastikan dia berada di luar folder util. Jadi kalau kita misalkan lihat di explorernya, jadi chatbot sklearn training itu ada di luar, ya, di luar util. Pastikan itu, karena penting. Oke, kita mulai dari import library. Jadi kita akan mengimport library sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Untuk sekarang kita butuh JSON parser saja dulu. From util import JSON parser. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita lakukan load data dulu ya. Nah, di sini kita tentukan path datanya. Nah, datanya ada di folder data, lalu instance.json. Ingat karena file kita ini sejajar dengan folder data, util, dan venv, dan lain sebagainya. So, kita kalau mau ngambil datanya harus masuk ke folder data dulu, habis itu baru instance.json. Makanya masalah peletakan dari scriptnya ini sangat-sangat penting. Atau notebook juga sama, harus ditaruh di luar folder util, atau sejajar dengan folder-folder yang ada di sini. Oke, selanjutnya, JP sama dengan JSON parser. Lalu kita parsing datanya. Dan selanjutnya kita ambil data frame-nya. Oke, kita sudah punya datanya nih. Dan kalau misalnya kita lihat di terminal ya, supaya kita tidak lupa, datanya seperti ini ya. Jadi ada kolom text input, ada kolom intents. Nah, selanjutnya kita mau ngapain? Selanjutnya kita mau melakukan preproses. Nah, preproses yang kita lakukan ini simple-simple saja. Mengingat data kita tidak terlalu banyak, hanya ada 57 data tadi sesuai dengan JSON parser yang tadi. Jadi yang kita lakukan hanya dua. Yang pertama adalah kita lakukan case folding, atau lebih tepatnya kita mengkonversi yang menggunakan huruf kapital menjadi huruf kecil semuanya. Kalau kita lihat di data yang kita punya, ini kan ada hi, halo, apa kabar, ini kan ada yang huruf kapital ya. Kita ubah jadi huruf kecil semua. Ini akan membantu kita mereduksi jumlah vocabnya. Jadi kalau misalnya kita biarkan seperti itu, mungkin nanti tulisan apa kabar dengan ada huruf kapitalnya seperti ini, dengan apa kabar yang semuanya huruf kecil itu berbeda menurut Python atau menurut komputer kita. Sedangkan kita pengennya itu sama, karena artinya sama. Jadi ini akan membantu kita untuk mereduksi jumlah vocabnya nanti. Tapi kita nggak ngomongin vocab dulu ya, kita lakukan aja dulu praprosesnya. Jadi yang pertama ada case folding. Nah, jadi case folding yang kita lakukan ini adalah transform kapital ke non-kapital. Terus yang kedua adalah kita hilangkan tanda baca. Ya, karena di dalam data kita juga ada banyak sekali tanda baca ya. Jadi misalkan ada yang saya bantu, tanda tanya. Siapa sih lo? Tanda tanya. Lu sape? Tanda tanya. Apa itu ngoding Python? Tanda tanya. Banyak. Jadi kita hilangkan tanda baca. Oke, untuk menghilangkan tanda baca kita membutuhkan library yang namanya string. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan hal ini dengan menggunakan regular expression. Tapi menurut gua terlalu overkill. Karena hanya menghilangkan tanda baca. Kecuali kalau teman-teman misalkan mau coba mencari pola dari string segala macam, nah, baru pakai regex. Tapi itu pilihannya. Jadi kita bikin fungsi preprosesnya dulu nih. Jadi kita bikin fungsi di atas ya. Def preprocess. Sebenarnya ini bisa kita masukin ke dalam util sih, tapi ya kita lakukan di sini aja karena ini sebenarnya preproses yang sederhana. Tapi kalau proses yang dilakukan itu cukup complicated, misalkan harus melakukan stemming, lemmatization, post tagging segala macam, gue sarankan teman-teman menuliskannya di dalam util yang ada di sini. Karena akan sangat membantu kode kita jadi lebih terbaca. Oke, yang pertama adalah konversi ke non-kapital. Nah, di sini caranya gampang, yaitu tinggal chat.lower saja. Gampang kan? Terus yang kedua, kita hilangkan tanda baca. Caranya juga gampang di sini dengan bantuan library string. Jadi, tanda baca adalah si tuple dari string.punctuation. Nah, selanjutnya kita lihat nih, dari suatu string, kira-kira ada nggak yang terkandung dalam tanda baca ini? Kalau ada, ya jangan dipakai. Ya, caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan fungsi join karakter for
karakter in chat jika karakter not in tanda baca. Oke, jadi ini setelah lewat sini, maka tidak ada lagi tuh string-string yang menggunakan tanda baca. Oke, jadi setelah lewat dari sini, semua tanda baca akan hilang, dijamin. Kita coba dulu ya, supaya kita lebih yakin lagi. Nah, di sini kita coba buka terminal yang tadi aja ya. Terminal yang tadi di sini kita import string. Nah, selanjutnya di sini kita coba copy fungsi yang tadi kita bikin. Ya, gue copy, gue paste di sini, paste. Nah, sekarang kita coba. Misalkan kalimatnya adalah "Hai bro, apa kabar?" Ada tanda baca. Misalkan tanda tanya banyak, ada titik-titiknya, tanda seru. Misalkan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih, pre-proses dari si kalimat. Hai bro, apa kaps? Mantap. Nah, kita lanjut lagi ke kodenya. Jadi, untuk mengimplementasikan fungsi ini ke dalam kolom text input ya, berarti ya. Ini caranya gampang banget. Di sini misalnya kita bikin satu buah kolom baru, namanya df text input prep. Di sini kita bikin df.textInput. Jadi ini adalah kolom yang mau kita masukin ke dalam fungsinya. Karena sebenarnya fungsi ini butuhnya adalah satu string, sedangkan yang mau kita masukin adalah satu kolom. Maka di sini kita perlu fungsi apply. Kita apply, di sini kita masukin fungsinya, preprocess. Maka dengan menggunakan ini, semua data yang ada di kolom text input akan dimasukkan ke dalam fungsi ini dan akan dimasukkan ke dalam kolom text input prep. Nah, misalkan kita skeptis nih, pengen tahu udah bener belum sih program kita pengen cek nih. Nah, kita buka aja terminal, lalu kita jalanin programnya. Biasanya kalau ngejalanin program, kita bikin Python spasi nama programnya kan. Tapi di tengah-tengahnya kita tulis -i, ya, ini artinya adalah interaktif. Jadi, saat kita menjalankan program chatbot sklearn training, jadi nanti setelah kita selesai menjalankan file ini, dia akan stay di konsol dengan variabel-variabel yang didefinisikan di program ini. Jadi, artinya kita bisa melihat data frame itu udah kayak gimana setelah proses yang kita tulis di sini. Nah, kita cobain aja. Oke, dia stay ya di sini. Di sini kita bisa lihat df head. Teman-teman bisa lihat di sini ada text input, ada intense, ada text input prep. Ini yang dihasilkan dari baris ini. Nah, kita bisa lihat di sini semuanya udah huruf kecil semua. Kita coba lihat tail-nya deh ya. df tail 10 misalkan. Ya, mungkin kita nggak bisa lihat kolom tengahnya, tapi nggak apa-apa ya. Ada grupnya nggak, grupnya apa. Kalau mau nanya codingan kemana, ini ada tanda tanya semua. Ini tanda tanyanya hilang semua. Jadi kita bisa yakin bahwa datanya ini sudah di cleansing dengan menggunakan fungsi preprocess ini. Dan hasil dari data cleansingnya dimasukin ke dalam kolom text input prep. Oke, kita masuk ke intinya, yaitu melakukan training. Jadi kan data kita sudah dalam bentuk data frame nih. Nah, sekarang kita mau ubah dulu ke dalam bentuk matriks, sehingga nanti datanya bisa masuk ke dalam algoritma machine learning. Tapi di sini gue mau langsung ringkas aja ya. Nah, untuk step machine learningnya gue nggak akan terlalu detail. Gue sudah pernah membahasnya di video gue sebelumnya. Buat yang belum nonton, silahkan tonton videonya. Tapi setelah ini aja. Oke, gue nggak akan terlalu ribet. Jadi gue mau menggunakan pipeline from sklearn.pipeline import make pipeline. Nah, selanjutnya model machine learning yang gue gunakan adalah multinomial naive bayes. Karena biasanya untuk data teks, naive bayes itu memang bagus, walaupun sebenarnya enggak juga sih. Ada metode-metode yang lebih bagus, tapi kita coba pakai multinomial naive bayes dulu. Nah, setelah itu kita import metode vektorisasinya. Ini belum kita import ya. From sklearn.featureextraction.text import count vectorizer. Oke, jadi datanya masuk ke dalam count vectorizer, lalu masuk ke dalam multinomial naive bayes. Kita pakai parameter yang basic aja semuanya. Nah, di video ini gue nggak akan terlalu detail untuk membahas count vectorizer maupun multinomial naive bayes. Multinomial naive bayes sudah pernah gue bahas sebelumnya di video ini, tapi count vectorizer mungkin belum. Bisa teman-teman tunggu videonya atau tunggu course yang akan gue rilis mengenai NLP. Tapi harus sabar dulu, oke? Nah, sekarang
kita coba bikin modelnya. Nah, dalam pemodelan ini memang gue nggak split datanya jadi training testing karena, well, data kita kecil banget. Dan kalau di split, nggak tahu akan representatif apa enggak. Jadi, biarkan semua datanya menjadi data training, dan nanti untuk evaluasinya kita pakai human evaluation saja. Atau kita evaluasi secara mandiri. Pertama, kita bikin pipeline ya. Dengan menggunakan make pipeline. Nah, di sini kita langsung masukin aja apa yang ada di dalam pipeline-nya. Yaitu convectorizer dan juga multinomial naive bias-nya. Nah, setelah kita bikin pipeline, bisa langsung kita training. Gimana caranya? Pipeline dot fit si text-nya dan intent-nya. Text-nya apa? df text input. Jangan lupa yang sudah di pre-processing. Nah, untuk y-nya apa? df.intents. Udah selesai untuk training. Selanjutnya kita coba tes hasil trainingnya ya. Ini gue save dulu programnya. Lalu gue buka terminal. Nah, di sini gue coba jalanin Python. min i, terus nama filenya. Oke, ini trainingnya udah selesai nih. Jadi kita punya objek pipeline. Nah ya, ini pipeline-nya isinya adalah convectorizer sama multinomial NB. Nah, kita mau coba nih sama data baru ceritanya. Misal, gue punya chat kayak gini. Halo, selamat siang, Min. Tanda tanya. Nah, ini mau kita prediksi nih, dia tag-nya apa. Nah, gampang banget kalau kita udah punya pipeline. Jadi kita tinggal lakukan pipeline dot predict si chat. Jangan lupa ya, dia dimasukin ke dalam list. Karena yang masuk ke dalam model tuh harus data dengan tipe data yang plural. Artinya dia siap dimasukin beberapa data sekaligus. Oke, kita coba jalanin. Nah, kita bisa lihat di sini salam. Betul ya? Halo, selamat siang. Itu adalah salam. Nah, di sini kalau kita menggunakan predict saja, kita tidak bisa mendapatkan probability-nya. Padahal, kalau kita lihat di coret-coretan kita butuh probability nih. Ya, probability-nya harus lebih besar dari threshold. Baru dia bisa menghasilkan respon yang diinginkan. Tapi kalau kurang dari threshold, kita pengen dia itu tidak mengerti. Kalau kita predict doang, ini dia nggak bisa mengeluarkan tidak mengerti. Karena pasti yang dikeluarkan adalah tag yang ada di dalam data training kita. Nah, untuk melihat hasil probability-nya, kita bisa pakai yang namanya predict proba. Nah, tapi kalau predict proba, hasilnya adalah probabilitas dari keseluruhan kelas yang kita training. Berarti kita harus tahu nih, kelas 0 ini dengan probability 0,07 adalah kelas apa. Kelas 1 nih kelas apa, kelas 2 kelas apa, dan seterusnya. Nah, di sini kita pengen lihat probability yang maksimum saja, dan kita pengen tahu yang maksimum itu masuk ke kelas apa. Nah, caranya adalah kita coba masukin hasil predict probanya ke dalam sebuah variabel deh, misalkan variabel res. Nah, untuk mengambil probability terbesar, ini nggak bisa pakai max res doang ya, karena dia hasilnya adalah list di dalam list. Berarti kalau mau adalah max res 0. Jadi ini kita harus tahu juga nih bentuknya seperti apa. Nanti kalau gue langsung nulis di script kan kita bingung, loh kenapa ada angka 0-nya? Karena dia list di dalam list. Jadi kalau misalnya max res doang ya, dia tetap berupa list. Berarti kita pengen ambil res posisi ke 0, di mana itu adalah list ini. Nah, dari list ini, kita pengen lihat nilai maksimumnya berapa. Seperti itu. Nah, PR kita yang kedua adalah si nilai maksimum ini ada di mana? Ada di posisi keberapa? Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan argmax yang ada di NumPy. Kita import dulu NumPy-nya. Nah, selanjutnya di sini kita masukin np argmax dari si res 0 juga sama. Nah, bisa kita lihat di sini berarti nilai maksimumnya si 0,77 ini berada pada indeks ke-7 dari res 0. Kita coba buktikan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener ya? 0,77 ada di indeks ke-7. Nah, ada masalah lagi nih. Apa sih 7 ini? Nah, di dalam pipeline-nya, ini kita bisa ambil classes-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dari sini yang ke-7 apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salam. Atau kalau mau praktis, kita bisa simpan si argmax-nya ke dalam max ID. Nah, lalu kita langsung lakukan pipeline classes dari max ID. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, karena kita sudah bisa memprediksi si tag-nya, sekarang kita pengen coba lihat gimana cara mendapatkan responnya. Nah, ini gampang banget. Tadi gue coba ulang ya. Untuk mengambil prediksi dari tag-nya, kita masuk ke pipeline class, terus kita masukin max ID yang kita dapatkan dari np argmax tadi ya. Nah, ini misalnya kita masukin ke dalam variabel deh, misalkan pred tag. Nah, kita bisa mengambil respon dengan menggunakan bantuan si JSON parser ya. JSON parser yang kita definisikan di atas ini, kalau teman-teman ingat. Nah, dia ada metode namanya get response. Nah, yang perlu kita masukin ke sini hanya hasil prediksi tag-nya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau kita panggil jp.getResponse, kita masukin hasil prediksi yang kita dapatkan dari model machine learning-nya, kita akan mendapatkan respon seperti ini. Kalau kita jalankan kali kedua, ya, bisa sama, bisa beda. Ini kebetulan sama. Nah, kita bisa lihat nih, beda ya untuk run ketiga. Jadi harapannya, ketika nanti kita berinteraksi dengan chatbotnya, kita bisa mendapatkan respon yang variatif. Karena kan ini random sifatnya. Jadi gitu caranya ya. Jadi pertama kita predik proba, kita cari probability maksimumnya, terus kita cari probability maksimum itu ada di indeks berapa, sehingga kita bisa dapat pred tag-nya. Kalau misalkan max probability-nya itu kurang dari threshold, maka kita return tidak tahu. Dan kalau misalkan lebih dari threshold, maka kita bisa keluarkan respon ini. Gampang kan? Langsung saja kita implementasi respon dari bot yang kita bikin. Kita bikin fungsi ya, jadi di atas. Kita bikin fungsi bot response ketika dia mendapatkan chat. Nah, untuk baris pertama harusnya kita lakukan preproses dulu. Jadi kita convert ke lowercase sama kita hapus tanda bacanya. Tadi gue udah buru-buru langsung masukin ke pipeline aja. Untung berhasil. Nah, ini kita preproses dulu. Jadi chat sama dengan preproses si chat. Nah, jadi si chat ini sudah pasti lowercase dan juga pasti tidak ada tanda bacanya. Yang kedua, kita masukin ke dalam pipeline. Berarti res sama dengan pipeline.predictproba si chat. Jangan lupa dimasukin ke dalam kurung siku. Nah, yang ketiga, karena hasil dari res ini adalah probability dari seluruh kelas, berarti kita cari dua. Yang pertama, nilai maksimum probability-nya. Yang kedua, maksimum probability-nya ada di mana. Oke, nah untuk ini kita butuh import numpy dulu. Sini kita import numpy dulu. Oke, nah selanjutnya kita bikin misalnya max prob. Ini adalah nilai maksimum dari res 0. Ingat ya, tadi kenapa 0. Oke, di sini kita bikin if else dulu. Jika max prob kurang dari, kita misalnya set 0,2 deh. Nah, ini teman-teman bisa adjust nilainya berapapun sesuai dengan kondisi aja. Karena bisa jadi misalkan dia berhasil melakukan prediksi tag-nya, tetapi karena probability-nya kurang dari threshold yang kita tentukan, dia jadi bilangnya nggak tahu. Jadi jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil nanti hasilnya bisa nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Gue pakai 0,2. Jadi di sini kalau kurang dari 0,2, di sini kita return, maaf kak, aku nggak ngerti. Terus emot sedih. Ya, silahkan disesuaikan aja pengen gimana responnya. Nah, selanjutnya kalau dia selain kondisi yang di atas, maka kita cari max ID-nya dengan menggunakan np argmax dari si res 0. Nah, setelah dapat max ID-nya, kita bisa ambil itu tag apa. Pred tag sama dengan pipeline.classes dari si max ID. Nah, di sini kan variabel global ya. Kurang bagus kalau kita pakai di dalam fungsi. Jadi makanya di sini kita bikin pipeline juga. Supaya ini jadinya parameter. Selanjutnya kalau misalkan sudah, kita bisa ambil responsnya. Responnya kita bisa dapatkan dari si JSON parser. Kebetulan JSON parsernya juga global, jadi kita masukin ke sini. Nah, di sini kita return jp get response dari pred tag. Nah, mantap nih. Harusnya sih fungsinya udah sesuai dengan apa yang kita mau ya.
Daripada penasaran, mending kita langsung coba aja. Sama caranya kayak tadi ya, kita buka terminal, lalu kita jalankan programnya dengan menggunakan argumen interaktif dari si chatbot sklearn training. Jangan lupa ya, kalau bikin perubahan di script, disimpan dulu scriptnya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang misalnya kita punya chat, nama lo siapa sih bot? Ini nggak ada nih di dalam data training. Kita coba lihat. Nah, sekarang kita coba panggil fungsi bot response. Ini argumennya ada chat, ada pipeline. Yang pipeline yang kita gunakan di sini sama JSON parsernya. Ini variabelnya juga JP. Kita coba jalanin. Nah, namaku Ngopi, salam kenal Kak. Kalau kita coba jalanin lagi. Oh, sama. Apa sama terus ya? Oh, ini dia yang keempat. Kenalin, aku Ngopi. Jadi kita bisa lihat dia bisa merespon sesuai dengan chat yang kita kasih. Kenalin, aku Ngopi. Kita coba lagi ya. Misalnya chatnya adalah, kamu bisa ngapain aja ngopi. Nah, sekarang kita coba jalanin ini. Nah, kakak bisa tanya-tanya nama aku, apa yang aku lakukan, dan yang berhubungan dengan channel Ngoding Python. Kita menggunakan fungsi ini aja udah kayak ngomong sama bot. Sekarang kita coba bikin supaya dia beneran seperti kita sedang berinteraksi kepada bot. Ini kita coba close dulu. Nah, kita tinggal tambahin di bawah di sini. Nah, di sini kita bikin interaction with bot. Nah, di sini kita coba bikin print dulu ya, bahwa kita terhubung dengan botnya. Anda sudah terhubung dengan bot kami. Oke, sudah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bikin looping while true. Nah, di sini baru kita bikin chatnya itu adalah input. Bisa kan kalau di dalam chatbot kan kita bikin gini ya, Anda. Nah, gitu kan. Nanti kita tinggal isi. Kita mau nulis apa. Nah, setelah user nginput, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah langsung aja bikin res sama dengan bot response dari si chat. Terus di sini kita masukin pipeline dan kita masukin JP. Nah, sekarang kita tinggal print si respon dari botnya. Nah, mungkin ini kita tambahin F di depannya. Udah. Nah, sekarang supaya lebih natural, kalau misalkan responnya, tagnya adalah by, kita sudahi interaksinya. Jadi, di sini mungkin kita tambahin sedikit ya di bot response-nya. Nah, di sini kita return ada dua nih. Yang satu ini adalah si pre-tag. Kalau yang di sini kita bikin none. Nah, sekarang kita coba tambahin di sini. Jadi kan returnnya ada dua ya, res sama tag. Nah, di sini tagnya digunakan untuk ngebreak si loopnya. Jadi if tag sama dengan by, maka yang kita lakukan adalah break. Oke, script botnya sudah selesai. Jadi artinya setelah botnya ini di training, kita bisa langsung berinteraksi dengan bot tersebut di command line. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Jangan lupa di save dulu, the moment of truth. Oke, Anda sudah terhubung dengan bot. Kita coba berinteraksi dengan botnya. Halo, selamat malam. Waduh, dijawabnya jutek bener. Halo, lo siapa namanya? Halo, aku Ngopi. Ngopi. Lo bisa apa Ngopi? Kakak bisa tanya-tanya nama aku, apa yang aku lakukan, dan yang berhubungan dengan channel Ngoding Python. Apaan tuh? Ngoding Python. Typo kah? Ngoding Python kali maksudnya. Oh iya, typo coy. Maaf. Ngoding Python. Itu apa? Ngoding Python adalah channel YouTube yang diciptakan oleh Kak Afif. Untuk sharing mengenai Python, pemrograman dan berkaitan dengan itu. Luar biasa. Sesuai dengan apa yang kita tanya ya. Sekarang kita coba tanya channel YouTube-nya. Link YouTube-nya apa, bot? Wah, dia nggak ngerti. Oke, ada hal yang dia tidak mengerti. Kita coba pakai bahasa yang sederhana. Link
channel YouTube-nya apa? Oh, oke, ngerti dia. Bisa dilihat di youtube.com/ngodingpython. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kalau mau tanya Kak Afif lewat mana? Boleh join ke sini. Oke deh. Makasih ya. Dia akhirnya ada salah-salah juga ya. Jadi oke deh, makasih. Ya malah langsung aja join ke Telegram. Sip, makasih. Kalau ada masalah hubungi aku lagi. Dan dia berhenti. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita sudah berhasil membuat botnya. Walaupun dari demo yang tadi dia melakukan 2 kesalahan. Yang pertama, dia nggak ngerti apa yang gue maksud. Dan yang kedua adalah saat gue bilang makasih malah dia ngasih tahu link Telegram atau link komunitas. Ya, itu bisa sangat-sangat dimaklumi karena data kita sangat-sangat kecil. Nah, mungkin yang terakhir ya, sebelum kita akhiri video ini, kita coba save modelnya. Supaya nanti apabila kita mau melakukan deployment, ini akan menjadi lebih mudah. Oke, di sini kalau mau nge-save, kita menggunakan library yang namanya Pickle. Jadi kita import dulu Pickle di atas, lalu kita masuk ke save model. Nah, save model lumayan gampang di sini. Kita coba buka dulu filenya. Di sini kita kasih nama filenya model chatbot.pkl. Nah, di sini atributnya adalah WB karena kita mau melakukan penulisan secara binary ke file tersebut. As model file. Nah, di sini kita lakukan pickle dump. Nah, yang kita masukkan di sini yang pertama adalah objeknya. Objeknya adalah si pipeline. Selanjutnya filenya. Filenya adalah model file. Oke, sudah selesai untuk nge-save model. Tapi kayaknya nge-save model harusnya kita lakukan setelah training ya, bukan setelah interaksi. Jadi kita cut di sini aja ya. Sama ya, kita cuman memindahkan urutan saja. Jadi sebelum dia melakukan interaksi, kita save dulu modelnya. Kita coba jalankan, kita save dulu. Lalu kita coba jalankan. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Sebelum kita melakukan interaksi, dia sudah disimpan ke dalam model chatbot. Nanti ini bisa kita gunakan untuk deployment. Oke, itu dia pembelajaran kita mengenai chatbot. Kita sudah belajar hampir 1 jam atau mungkin lebih dari 1 jam. Di sini kita sudah belajar banyak mengenai chatbot, terutama chatbot dengan menggunakan model diskriminatif seperti bot ini. Di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan setelah ini. Bisa kita deploy, entah itu deploy-nya ke Telegram, atau mungkin ke WhatsApp, atau mungkin ke website. Bisa aja. Mungkin itu bisa jadi topik untuk video selanjutnya. Makanya kalau nggak mau ketinggalan, subscribe. Itu tombol yang di bawah tuh masih merah, di subscribe. Bantu gue supaya lebih semangat lagi untuk konten. Lebih konsisten lagi untuk konten. Jangan lupa doanya juga. Share video ini kalau bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.